Mana cek SMP-nya? Sip. Nah, finally kita ketemuan di sini di Pulau Salanama. Bertemu dengan para komunitas pecinta sejarah. Jadi kami akhirnya berempat di sini. Saya sendirian dari Pulau Borang, dari Pulau Borang. Kemudian mereka bertiga dari arah BKB. Senang sekali di sini mendapat wawasan baru bahwa daerah pesisir pulau ya, sebuah pulau. Nah, sini ketemu dengan nenek-nenek. Nenek, halo nek. Nah, viewer, ternyata sini di Pulau Salanama ini berdiam orang-orang dari Pemulutan ya, daerah dari Sumatera Selatan juga, dari desa dusun Pemulutan. Karena mayoritas penduduk di Pulau Salanama ini yang lebih kurang 60 KK ya, mayoritas bercocok tanam. Jadi mereka masanya dengan menggarap sawah dari orang ya. Itu lihat, saksikan anak-anak betapa senangnya melihat sawah. Orang kota ya nggak pernah bertemu sawah ya, kasihan sekali. Excited sekali menikmati sisi Sumatera Selatan yang dekat sekali dengan Palembang ya. Halo guys, jadi gimana? Belum. Kita itu sebetulnya kesini untuk menelusurin apa? Ayo. Pulau. Menyusuri Pulau Salanama, Mencari jejak Dari kepada sejarah. melihat apakah orang-orang di sekitar sini masih menggunakan sungai sebagai sarana transportasi mereka. Iya, sawahnya. Bagus ya. Cek Mun nyesel. Dan kebanyakan presentasi daripada lahan dari pulau ini adalah persawahan ya. Iya, dari Persawahan baik itu di Pulau Borang maupun di Pulau Salanama ini sawah semua. secara apa Cek Lin tahu ilmu apa Cek Lin? Ilmu pertanahan ya. Ilmu pertanahan daerah resapan banjir atau bantaran sungai atau bank river bank bagus itu. Toh lahan basah dijadikan sebagai sawah which is ya, harus ada which is ya. which is itu adalah padi, tanaman yang harus dialirin sama air. Jadi ini lahan air irigasinya seperti apa ini ya kira-kira? Kalau Ada hujan ya? Oh ya mungkin kayak gitu ya. Ada Kalau hujan di dari sungai kayaknya belum ada irigasi. Cuman kalau seperti kata Bapak tadi kan, kalau ini misalnya diambil oleh pemerintah atau dibikin dam atau apa, jadi mengganggu pertanian seperti itu. Sedikit banyak iya. Karena pengairannya mungkin ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan dulu area lahan basah seperti ini yang sering banjir. Jadi kami kemarin tuh main ke TPKS ya, Taman Purbakala Sriwijaya. TPKS sedang proses perawatan revitalisasi ya. Bukan revitalisasi ya mungkin mengembalikan seperti fungsi awal fungsi awal sungai itu kan. Revitalisasi. Jadi di sana dilihat bahwa Cek Lin mengajukan pertanyaan bahwa katanya bagaimana dulu si Raja Dapun Tahyang membuat sistem Irigasi, sistem drainase ini kan ya, kanal hidraulis itu ya, buat apa, tujuannya apa. Jadi kami terpikir lahan basah yang di sekitar bantaran Sungai Musi ini yang mana apabila airnya pasang itu akan terendam air. Kalau airnya surut itu kering gitu kan. Nah, untuk membangun suatu peradaban di situ, jadi diperlukan area yang kering kan kalau untuk membangun rumah seperti meskipun tidak rumah permanen seperti sekarang, rumah beton, yang rumah-rumah panggung mungkin zaman dulu, zaman Sriwijaya. Nah, tetapi si Dapun Tahyang itu punya perencanaan kota yang bagus banget. Dia memanfaatkan lahan tersebut sebagai area basah tersebut dibuat
kanal hidrolis yang fungsinya untuk menampung atau mengairi ketika air pasang itu terarah airnya, tidak menyebar kemana-mana. Jadi bisa digunakan juga sebagai alat transportasi pada masa itu untuk dari satu titik ke titik lain, yang mana di area Karanganyar, situs Karanganyar TPKS itu banyak ditemukan situs-situs arkeologis, salah satunya prasasti Gedogan Bukit, keramik dari masa Sriwijaya maupun dari masa Prasriwijaya, manik-manik itu ya. Ada sungai-sungai purba juga yang disebutkan dalam. Berarti lalu lintas pada saat itu sudah ramai ya. Dia sudah merencanakan, kalau sekarang mungkin perencanaan kota membangun infrastruktur berupa tol gitu kan. Kalau zaman dulu kan karena basic background orang Malay zaman dulu itu adalah hidup dari sungai. Contoh sekarang kayak di Thailand ya, orang-orang Thailand itu kan apa namanya, masih memegang culture di sungai ya, yang Melayu, culture Indochina sih. Indochina, tapi rumah-rumah panggung ya. Iya, ada sentuhan Melayunya juga sedikit. Jadi mirip banget yang sama kita ya. Sama kita. Nah, jadi mereka hidup dari sungai, menggunakan sungai sebagai jalan raya mungkin dulu ya. Jalan raya dengan, kalau sekarang ada sepeda motor, kalau dulu ada perahu kecil gitu kan, atau perahu besar yang dipakai ke laut. Nah, maka menggunakan, dia membangun tol di air seperti itu. Oleh Raja Dapun Tahi, yang dia perencanaannya itu seperti itu. Nah viewer, setelah kita dari Pulau Salah Nama tadi, kita bermain-main di sawah, mereview sedikit tentang silam Sriwijaya, kaitannya dengan kontur tanah. Nah, di depan kita terhampar sudah Pulau Kembaro, yang sekarang ini disebut juga sebagai Pulau Kemarau. Berarti ini sudah mengecil dari Pulau Salah Nama tadi. Di sini terdapat tinggalan Jepang ya, berupa landasan perang, sisa yang balang-balang itu ya. lawanan itu. Jepang. Tapi itu ini landasan meriam, Landasan meriam Jepang. Ada bekas batuannya natut. Oh iya itu ya. Enggak kelihatan. Oh iya. Itu kemarin lumutan yang dibersihin itu ya? Iya benar. Ini kita di sisi Pulau Kembara sebelah timur ya. Timur tuh. Wah, asik sekali. HP-nya teriak-teriak. Nah, viewer, dari sisi sebelah Pulau Kemarau ini seberangan dengan Intirup, kawasan Intirup ya, yang juga merupakan Sungai Lais. Nah, itu tampak Pulau Kemaraunya sudah meninggalkan Pulau Kemarau ini. Nah viewer, akhirnya finally kita sudah sampai di Dermaga Ampera. See you next time.